saya kan bilang, Ya. tidak apa-apa menolak, tapi jangan menyesal. Nah, saya ini bukan tipe kepala daerah yang jadi tukang catat orang mati, tukang catat orang sakit di sebelah sana wali kota, enggak lah. Virus itu bisa membunuh manusia, tapi insya Allah virus tidak akan bisa membunuh inovasi. Halo, selamat siang sahabat Merdeka. Berjumpa lagi bersama saya Angga Yuda dalam acara Ruang Merdeka. Wali Kota Makassar mempunyai program yang dinamakan Makassar Recover dan Isolasi Apung Terpadu. Apa sih Makassar Recover dan Isolasi Apung Terpadu itu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan beliau. Oke, kita langsung ngobrol dengan Pak Dhani Pomanto. Assalamualaikum Pak Dhani Pomanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, apa kabar? Saya Angga Yuda dari merdeka.com Pak. Baik. Pak, kita siang hari ini akan ngobrol tentang Makassar Recover dan Isolasi Apung Terpadu. Pertama-tama saya ingin menanyakan soal apa sih Pak strategi Pemkot Makassar dalam mewaspadai adanya peningkatan gelombang COVID melalui program Makassar Recover itu sendiri Pak? Jadi Makassar Recover itu adalah sebuah cara baru untuk penyelamatan masyarakat Makassar. Dengan multi inovasi. Jadi Makassar Recover sendiri sebuah singkatan. Recover ini sebuah singkatan pertama. Singkatan itu adalah Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Jadi sebuah protokol kedaruratan dengan sistem yang smart, dengan sistem digital untuk melawan COVID-19 dengan pelayanan publik lain yang sudah pernah ada di Kota Makassar yang sebelumnya. Kami punya misalnya telemedicine, misalnya 112, care and rescue center, lorong sehat, kemudian home care. Nah dulu waktu saya di periode pertama itu jalan, kemudian kekosongan 2 tahun ini dimatikan sama PJ-PJ ini, kemudian kami aktifkan kembali. Nah pada sesungguhnya kalau bahasa Inggrisnya kan jelas recover itu bukan recovery, jadi beda. Kami pakai kata recovery. Karena recovery itu kan pemulihan, hanya satu kata saja. Tapi kalau recover itu kata kerja yang lebih aktif, lebih lebih kepada doa lah. Jadi karena recover itu mengandung arti sehat, pulih, sehat dan selamat. Nah, seperti itu. Nah, Makassar Recover ini di samping singkatan juga doa mengandung 3 ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah imunitas kesehatan. Dalam teori kedokteran, terutama menyikapi masalah virus ini, virus ini tidak ada obatnya. Yang bisa kalahkan virus itu adalah imun. Jadi sekali lagi, obat tidak akan mematikan virus. Tapi imunlah yang bisa melawan virus. Maka obat-obat sekarang ini hanya obat untuk memperkuat imun. Dan lawannya virus itu adalah imun, bukan obat. Maka dengan itu ekosistem yang pertama yang kami usung adalah imunitas kesehatan. Nah, yang kedua, ekosistem yang kedua adalah adaptasi sosial. Nah, kondisi hari ini kebutuhan yang paling urgent bagi seluruh masyarakat di Indonesia atau di dunia menghadapi pandemi ini adalah adaptasi. Nah, sistem adaptasi ini harus dirancang. Saya tidak melihat beberapa konsep di negara-negara lain, negara-negara maju pun sekalipun, itu tidak memasukkan adaptasi menjadi sebuah sistem yang harus dirancang untuk melakukan social engineering dengan cepat. Nah, dan yang ketiga adalah recovery ekonomi. Nah, ini baru recovery, pemulihan ekonomi. Jadi imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi, 3 ekosistem yang dibangun bersamaan secara simultan dengan sistem saling berkait satu sama lain. Sehingga kami menyusun sebuah dashboard untuk melihat mulai dari bagaimana kita mengatasi pandemi secara kesehatan, yang kemudian bersamaan kita melakukan adaptasi sosial, dan bersamaan pula
kita memperkuat ekonomi. Itulah Pak, pengertian daripada Makassar Recover. Pak, yang menarik adalah adaptasi sosial yang tadi Pak Dani bilang bahwa nggak banyak negara yang menerapkan ekosistem adaptasi sosial ini di program-program mereka. Seperti apa sih Pak adaptasi yang diterapkan dalam Makassar Recovery ini? Jadi adaptasi sosial Pak, ini adalah mengatur perilaku baru. Ya. Jadi perilaku baru yang harus dilakukan oleh kita semua, tapi dirancang secara sistem. Maka kami menamakan ekosistem adaptasi sosial. Contoh, kami memberikan usulan tentang perilaku kita harian dulu. Jadi perilaku mingguan namanya. Jadi, nah kalau perilaku ini kita atur dengan dalam satu tanda kutip protokol. Jadi kami membuat protokol terhadap kondisi pandemi yang ada dalam hal ini untuk bagaimana kita menyesuaikan yang ada. Yang pertama protokol itu protokol mingguan. Protokol mingguan berisi schedule harian, misalnya work day atau hari kerja itu Senin sampai Kamis. Nah, kemudian yang kedua hari Jumat itu work from home, karena hari Jumat itu tidak efektif sebenarnya pada kondisi sekarang masuk kantor, karena waktunya singkat, pagi-pagi kita senam. Siang-siang kita sudah Jumatan, jadi mending waktunya di rumah, pendek lah ya Pak ya. Jadi work from home, karena kan kita mengurangi interaksi. Benar. Sabtu Minggu itu adalah recreation at home. Nah, jadi bukan kita sampaikan tetap di rumah saja, tidak. Tapi kalau ada hiburan di rumah dengan sistem terpadu yang kemudian malam-malam kita bisa buat kuis-kuis atau game-game kolektif per rumah. Kemudian satu kota dengan berhadiah, maka orang akan menonton menu-menu yang disajikan oleh kota, dengan sistem TV kota atau sistem YouTube kota, yang kemudian malamnya ada hadiah yang menarik, misalnya motor dari sponsor yang ada, sehingga keterlibatan para sponsor ini jadi menarik, sehingga orang akan di rumah saja. Dan yang menjawab itu adalah tim kakak, tim rumah, anak, bapak. Ya selama misalnya ada kakaknya di situ 10, ya harus 10 menjawab yang memberi poin. Nah, ini kami sekarang praktekkan di isolasi terapung kami sekarang. Tiap hari kami bikin game, mereka nonton program yang dibuat oleh konten kreator kami, para anak-anak muda, kemudian diisi oleh materi-materi motivasi, kemudian materi-materi sejarah, dan materi-materi kesehatan, yang kemudian malam kita bikin kuis. Malam dapat hadiah diterima karena ini isolasinya di atas kapal, diterima oleh keluarga yang di darat. Nah, kira-kira begitu. Ini dalam skala kecil. Kemudian ada protokol 5M, saya kira ini sudah biasa. Kita sering mengkampanyekan ini, dan protokol keselamatan namanya. Nah, kemudian ada namanya protokol new normal baru misalnya. Apa itu? Nah, ini kami terapkan sekarang dengan PPKM level 4 di Makassar, di mana ada 2 pasal dalam instruksi Mendagri itu memperkenankan pemerintah daerah untuk menetapkan waktu. Maka ini kami terapkan ini protokol ini. Jadi begini, misalnya protokol warteg. Saya perkenankan sampai jam 10 malam. Tapi setelah mereka melaksanakan protokol 5M. Jadi boleh jam 10, kalau dia lolos mulai dari jam 10 pagi dia buka sampai jam 6, terus dia sudah menerapkan protokol kesehatan, silahkan sambung jam 10. Tapi kalau tidak, dia stop jam 6. Nah, begitu. Jadi ada tanggung jawab, responsibility masing-masing orang terhadap kondisi pandemi ini lewat protokol yang kita atur. Nah, ini. Kemudian ada protokol yang lain adalah protokol border protokol. Ada kemudian protokol usaha dan acara, di mana selalu ada saja kalau reward and punishment-nya. Karena kami punya namanya indeks kepatuhan protokol kesehatan, karena kami semua pakai Smart City, karena semua orang di Makassar kami berikan QR Code, dan QR Code itu berisi status kesehatan mereka pada saat imunitas kesehatan. Yang ribut-ribut kemarin itu Mas, yang detektor itu kan memberikan status kesehatan bagi setiap orang. Cuma karena ini barang baru, ya kadang-kadang yang ribut juga orang-orang yang nggak ngerti lah. Tapi ini jarang lagi. Karena saya sendiri
agak sedikit miris melihat bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, hanya menunggu orang sakit dengan menunggu orang mati saja, tetapi tidak mendeteksi di bawah. Nah, ini perintah Bapak Presiden pada rapat-rapat minggu lalu, dia mengatakan harus mendeteksi dini. Ini benar sekali, persis sama dengan apa yang sekarang yang sudah diterapkan lama ya, Pak? Yang sudah diterapkan lebih dulu. Sudah, di Makassar sudah kita punya COVID Hunter. Jadi kami punya 3 satgas. Yang pertama Satgas Raika, pengurai kerumunan. Jadi terdiri atas Satpol tapi Satpol Makassar ini beda. Ya Satpol Makassar sayang rakyat. Ya. Humanis ya, Pak? Makassar, humanis barusan mereka antar sembako di rakyat Makassar ya. Dengan TNI Polri. Nah, dia mau melakukan pembinaan dan penegakan prokes 5M yang tadi di adaptasi sosial tadi. Nah, di prokes 5M itu mereka punya punishment sederhana, mengambil kursinya. Jadi kalau kursinya kelebihan, kursinya yang kelebihan itu diambil dulu. Kalau setelah peringatan-peringatan diberikan. Jadi punishmentnya bukan fisik, tetapi mengurangi, justru mendidik. Jadi silakan berjualan, tapi kursinya diambil. Ya disisakan yang memang betul-betul. Misalnya kan nggak mungkin kalau diambil 50%. Kursinya orang di atas meja kan, nggak mungkin. Iya benar. Ya. Jadi misalnya ada 50% boleh masuk, misalnya kursi ada 10, berarti yang diambil 5-nya yang kelebihan, kayak gitu 5-nya, ya. Artinya gini, disyaratkan di situ bahwa satu meja itu 2 kursi. Ternyata ditemukan 4 kursi, diambil 2. Tapi dikembalikan juga. Itu sebagai peringatan gitu ya Pak ya buat. Iya, punishmentnya ringan-ringan. Jadi ringan-ringan dan lucu ini. Ya, ringan-ringan dan lucu. Jadi orang happy juga dengan disiplin. Akhirnya mereka takut sekali. Karena diambil kursi itu mereka jadi lambang. Wah, jangan nanti diambil kursi saya. Biar dipaksa buka, dia tidak mau. Dia bilang, wah jangan nanti diambil kursi saya gitu. Nah, jadi seperti itu model kita. Nah, kemudian ada namanya Satgas COVID Hunter. Nah, Satgas COVID Hunter ini adalah dokter dan nakes yang melaksanakan protokol 3T, tracing, testing, dan treatment. Karena sekarang kami punya pasukan 153, di supporting dari 47 kelurahan. Pakai APD lengkap. Nah, gara-gara tracing inilah COVID di Makassar naik. Ya, bukan naik karena COVID-nya yang naik, bukan. Karena kejujuran data. Ya, kejujuran data. Kami tidak mau menipu diri sendiri. Makanya lagi topik ini tentang manipulasi data COVID. Insya Allah Makassar tidak apa adanya. Akhirnya kita masuk merah. Gara-gara itu, enggak apa-apa. Memang seperti itu adanya. Ya, sehingga kita tahu perang kita betul-betul dengan data yang update dan data yang valid. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dia akan mengejar suspek. Begitu ada suspek, dia mengejar di 3 tempat. Pertama di tempat tinggal. Jadi di rumahnya. Kalau ada satu bergejala, maka satu rumah pasti diperiksa. Yang kedua tempat kerjanya. Di kantornya pasti didatangi sama COVID Hunter. Yang kedua tempat kumpulnya, misalnya warung kopi, didatangi juga. Nah, tracing kami di dalam performa seluruh Indonesia, kita 72% dari kewajiban telah kita penuhi. Artinya, Makassar cukup baik, walaupun sudah level 4, cukup baik dalam tracing, dan bornya baru 54%. Jadi, bisa dikategorikan sangat baik karena tracing kita cukup baik dan bor kita cukup baik. Ada yang tracingnya cuma 34%, bornya 77%. Ya, nggak usah sebutlah tempat lain itu siapa gitu. Nah, Pak, itu pasukan kedua. Pasukan ketiga detektor. Ini detektor adalah lokal influencer. 2 lokal influencer di RT itu, RT kami 5.000, berarti ada 10.000 detektor. Ditambah 1 nakes. Jadi ada 5.000 nakes. Ditambah 1 dokter setiap 2 dokter setiap kelurahan, jadi 306 dokter. Yang ribut-ribut kemarin itu Mas, yang detektor-detektor ini, ya ributnya bukan ribut karena apa? Karena orang kaget aja kalau ada yang baru, kadang-kadang kan seperti itu. Ya sama dengan kalau ada istri baru kan orang ribut juga. Nah, kemudian sekarang kami membuat hulu hilir. Kalau deteksi itu detektor itu di hulu. Hilirnya adalah isolasi. Nah, kami bekerja sama setiap Senin
para epidemiolog kami itu memberikan analisis setiap minggu. Nah, analisisnya adalah kalau kita ingin memutus penularan, maka amankan orang-orang yang terpapar ringan dan OTG, karena inilah yang jadi carrier. Mereka jalan ke warung kopi, apa semua. Nah, kita buat isolasi apung di atas kapal, di depan Pantai Losari. Kira-kira begitu, Mas. Sebelum kita membahas soal isolasi apung, karena ini menarik, tapi kita ngebahas dulu nih soal tadi beberapa hal terkait Makassar Recovery ini. Karena yang saya tahu, kita terakhir ketemu Pak, saya juga wawancara Bapak, bahkan mau masuk mall di Makassar itu harus pakai aplikasi apa namanya Pak? QR code itu kan Pak? Iya. Iya. Nah, jadi di Makassar tuh udah bersinergi dengan digital juga ya Pak? Iya. Cuma karena ribut kemarin gara-gara QR code, ini QR code ribut juga. Oh gitu Pak. Jadi lagi sosialisasi lagi perkondisian. Waktu ada yang menolak, saya kan bilang, nggak apa-apa menolak, tapi jangan menyesal. Nanti kamu tidak bisa mengakses apapun di Kota Makassar. Wah, dibully lagi saya, bilang wali kota mengancam rakyatnya. Padahal saya bilang pemimpin itu memberi peringatan. Ini bukan ngancam, beda ngancam, beda peringatan. Sama di Al-Quran misalnya, kalau maksiat masuk neraka, kalau masuk neraka disiksa. Kalau tidak maksiat masuk surga, kalau di surga ada kesenangan di dalamnya. Itu namanya kan peringatan. Ya, saya memberi peringatan, tapi biasalah dibully. Jadi kita hold dulu, karena detektor juga yang mengonkan, kan detektor itu datang setelah data masuk semua, saturasi, tensi, kemudian suhu, ginos, langsung on QR code-nya. Kemudian nanti QR code menjadi platform pribadi untuk menerima data-data status kesehatan yang dipakai menjadi tiketing masuk di berbagai gedung di Kota Makassar. Nah, jadi udah mulai jalan, baru 90.000 data yang masuk, baru 2 hari bergerak. Kami hold dulu, kami training kembali dengan mempertimbangkan berbagai macam kritikan dan masukan. Ini udah siap lagi turun. Nah, turun sekarang pakai sembako lagi, karena sekarang kan orang ada kita buat gerakan 100.000 sembako untuk 100.000 keluarga yang terkena dampak. Begitu Mas. Jadi itu QR code adalah akses atau tiket masuk buat keliling di Makassar kayak gitu ya Pak ya? Iya. Pak, untuk tadi kan kita juga tahu bahwa PPKM tadi di Makassar sudah masuk di level 4 ya Pak? Iya. Iya. Ini untuk memastikan masyarakat yang sedang tertular COVID untuk mudah mendapatkan obat itu seperti apa Pak? Yang dilakukan? Jadi kami membuat di samping isolasi mandiri, kami membuat isolasi mandiri di rumah dengan sistem virtual. Jadi mereka, ini sementara aplikasinya sudah hampir selesai, syaratnya adalah mereka bisa monitoring dirinya sendiri, terutama saturasi. Kalau dia sudah punya oximeter, kita berkenankan isolasi di rumah. Kalau tidak, harus secara harus dia isolasi secara terpadu oleh pemerintah kota. Karena kalau tidak ada yang menjamin mereka bisa terkontrol kesehatannya. Nah, kalau oximeter asal tiap hari dia mengupdate di aplikasi, maka dia akan dikirimkan suplemen dan obat untuk mereka bisa mendapatkan perawatan secara mandiri. Jadi seharusnya juga di Makassar mudah ya masyarakat untuk mengakses obat dari pemerintah asal memang menggunakan QR code dan berani terbuka dan lapor ke pejabat setempat gitu ya Pak ya? Iya Pak. Iya, memang QR code-nya ini belum semuanya, Mas. Gara-gara kan ribut kemarin namanya ribut begini, kita kasih tenang dulu. Yang punya QR code baru 90.000 orang dari 1,5 juta. Nah, dan itu sudah ada datanya, siapa yang sakit kepala, sakit perut, siapa saturasi rendah, ada lengkap. Tapi paling tidak kita dengan sistem trial and error begini, kita sempurnakan lagi, namanya juga sistem baru. Dan memang kemarin ributnya minta ampun, sampai para selebriti nasional juga turut ngomong juga, padahal mereka nggak ngerti justru. Nggak ngerti dulu, mestinya dia nanya dulu apa ini, tapi bagus juga lah supaya jadi dikenal ya Pak. Yang mau tahu lah, akhirnya sekarang baru paham
Baru paham ternyata sekarang negara justru negara memerintahkan untuk mendeteksi dini. Yang saya bilang sama mereka, saya ini bukan tipe kepala daerah yang jadi tukang catat orang mati, tukang catat orang sakit di sebelah sana wali kota, enggak lah. Saya adalah tipe pemimpin, karena saya ini orang biasa, saya harus tahu kondisi masyarakat saya. Saya tidak mau tinggal diam. Dan bisa saja saya cuma tunggu-tunggu laporan orang mati sama orang sakit saja, tapi apa artinya sebuah kepemimpinan di saat pandemi dan saat begitu susahnya masyarakat tanpa kita bisa memberikan solusi dan keringanan pada masyarakat. Tidak bisa memberi ketenangan di masyarakat juga, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Iya. Pak, ini kalau di PPKM level 4, Pak, ini kan ada peraturan untuk makan 20 menit. Ya, Pak ya? Nah, itu di Makassar juga sama, Pak? Ikuti nasional atau punya peraturan sendiri seperti apa? Iya, jadi kan memang kita selalu harus ikuti nasional. Jadi kan banyak orang menyangka bahwa PPKM itu dibikin wali kota. Padahal ini given dari pusat. Nah, terus ada yang tanya, kenapa tiba-tiba level 4? Kita memang ini orange dari pusat. Ini karena orang banyak tidak mau baca aja. Tidak mau baca dan tidak pernah mau tahu. Ya kita ini sudah berulang-ulang menyampaikan. Hati-hati, kita sudah orange. Nah, saya sudah sampaikan juga, kita masuk merah. Karena terus terang, kami ini punya laporan per hari Senin kepada masyarakat. Ya cuma memang kan semua tidak. Jadi rata-rata nih orang yang ribut adalah orang yang tidak baca. Ya cuma baca urusannya dia sendiri. Ya tapi laporan periodikal dia tidak baca. Ya sehingga saya kira masih banyak orang tidak mengerti kenapa tiba-tiba kenapa kita ada PKM nasional itu ditentukan pusat, bukan wali kota. Termasuk pasal-pasalnya pun tidak ada yang bisa saya kurangi biar satu. Kecuali sekarang ada 2 pasal diserahkan ke pemerintah daerah untuk memberikan tambahan waktu gitu, untuk relaksasi. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat Merdeka di Makassar, mungkin tadi penjelasan sedikit tuh soal Makassar Recover. Dan ternyata dengan mudah di Makassar bisa mendapatkan akses kesehatan, bahkan akses obat ya Pak ya, dan itu gratis dari pemerintah jika memang menggunakan aplikasi tersebut. Dan jangan malu buat terbuka, karena sekarang COVID bukan di awal-awal COVID lagi Pak ya, yang dibully jadi masalah sosial di masyarakat. Justru sekarang perlunya kejujuran buat masyarakat agar pemerintah juga cepat memberikan penanganan, palingnya dikasih obat itu, kayak gitu kan Pak. Iya. Pak, ini tadi sempat disinggung mengenai bor di Makassar yang sudah 50%. Dibanding minggu lalu masih di angka 40-an, sekarang udah 50%, Pak. Artinya ada peningkatan. Bagaimana sih upaya dari Pemkot Makassar untuk menekan bor ini sehingga tidak mencapai titik kritis? Kalau tidak salah, titik kritisnya di 60%, Bapak menargetkan. 60%, benar. Titik kritisnya, alertnya atau tanda bahayanya itu di 60%. Mudah-mudahan lah tidak sampai ke sana, karena kami juga lagi membenahi rumah sakit kami yang tadinya kapasitas 50 bed, kami akan 100 bed kan nanti ini, sehingga ketersediaan itu menjadi ada, dan kemudian kami membuat contingency plan juga khusus untuk yang terpapar sedang. Kan kalau ringan OTG kan sudah di kapal apung, di isolasi apung. Kemudian yang sedang ini kami ingin membuat rencana buat rumah sakit darurat agar rumah sakit kita hanya menampung yang berat saja, kira-kira seperti itu. Total ada berapa sih Pak rumah sakit yang disediakan Pemkot Makassar untuk? Kalau Pemkot hanya 1 rumah sakitnya, tapi kalau puskesmas skala rumah sakit 47. Jadi dari angka itu mudah-mudahan tidak mencapai di angka titik kritis itu kayak 60%, karena lumayan. Kita di Jakarta tuh agak susah tuh Pak, pas di 2 minggu lalu mencari rumah sakit. Lebih, 77 sempat di angka 90 bahkan kan. Ya mudah-mudahan tetap terjaga Pak. Buat sahabat-sahabat Merdeka, jangan tadi ya Pak, udah terbuka aja. Kalau memang lagi sakit, jangan ragu, sehingga pemerintah bisa cepat penanganannya, gitu. Ya, kalau COVID itu Mas, saya ini kan penyintas. Iya, COVID Pak. itu penanganan cepat. Saya ini penyintas bergejala berat.
Oh, Ya, saya di oke. atas 50 tahun, CT saya Ya. 13, saturasi 90, Sempat suhu 13 Pak, CT. 40. Jadi Wow. ngeri memang. Saya alhamdulillah loh, ya Allah masih kasih Iya. kesempatan. Jadi pokoknya penanganan harus, nah syukurnya Makassar ini punya suplemen yang begitu banyak membuat orang sembuh gara-gara imunnya jadi kuat. Apa Itu tuh Pak suplemen suplemennya? namanya jus mengkudu. Saya bikin Oke. namanya jus Tratsar. Itu Iya. sekarang saya bagikan ke semua orang yang positif. Ya. Jadi untuk orang Udah positif diekstrak. gratis saya kasih. Ya kecuali Oke. orang yang tidak positif ya mesti beli sendiri, Iya. bukan di pemerintah kota beli di. Ini untuk menumbuhkan ekonomi rakyat juga karena ini Iya, iya. industri rumahan. Iya, iya. Jadi pas lagi ketika positif dan CT sampai 13, konsumsi tuh Pak, jus mengkudu itu Pak. Iya, saya tadinya kan saya dikasih obat-obat yang paten-paten semua. Iya. Ada namanya yang dari Jepang terkenal namanya Avigan. Iya. Kemudian ada obat Oxel. semprot dari Amerika itu Iya. macam-macam. Itu ada 15 macam obatnya. Jadi ada juga benarnya tuh kata-kata Iya, obatnya terlalu banyak. Benar 15 macam sebenarnya obat. Dan satu Dalam- obat itu seperti Oke. obat yang paten itu 8 kali, 1 kali telang. Kemudian Iya. berikutnya 4 kali. Itu Oke, ngeri oke. memang jumlah obatnya. Kira-kira obat yang Waduh. masuk 1 kali masuk 1 hari itu bisa di atas 30 tablet itu masuk. 1 kali 30 masuk. tablet Pak. Iya, Untuk kira-kira kondisi berat. sekitar itulah. Ya. Oh. Kalau 2 kali minum kan, obatnya saja 15 macam. Kalau satu Iya. obat 1 macam, Iya. itu sudah 2 kali ya 30. Terus ada satu obat yang 8 tablet kita minum. Jadi bisa dibayangkan itu. Iya, Akhirnya iya, saya iya. kasih stop itu, kemudian saya minum jus ini, sembuh. Tapi setelah 43 hari, ya saya 1 bulan coba itu, baru Iya. yang lain saya coba itu. Nah, rata-rata 5 hari orang minum ini, karena saya kan kena satu rumah. Kemudian saya punya asisten rumah tangga itu, punya CT 10 malah. Wow. Nah, Rendah sekali. tidak ada obat paten dia minum Iya. saja ini, swab kedua, langsung negatif. Ya. Tidak lebih 10 hari. Saya Iya. swab ke-8 baru negatif. Setelah saya kasih stop semua obat-obat paten itu. Nah, buat sahabat Merdeka ini informasi menarik deh dari Pak Wali Kota buat jus mengkudu ya Pak. Tapi kan baunya Iya. kurang sedap Pak. Paksa aja lah ya Oh, Pak. memang akhirnya biasa juga kok, memang amis baunya. Iya. Ini sejarah mengkudu ini memperkuat imun luar biasa, termasuk cancer, termasuk orang yang kena stroke, ini banyak minum ini. Dan bagi laki-laki insya Allah tambah kuat. Waduh, biar cepat punya keturunan Kuat juga nih. penyakit maksudnya. Iya Pak. Jadi ini ngerinya habis kita ngobrol kayak gini di Makassar sold out nih buah-buah mengkudu nih Pak. Oh iya, Habis ya, dijual. semua orang cari. Bahkan tadinya kan sudah menariknya ini industri rumah tangga yang sudah dapat izin edar dari Balai POM, Iya. izin untuk suplemen dari Balai POM, semua lengkap, halalnya sudah ada. Makanya banyak yang minta, saya daerah minta, jangan dulu lah. Kita produksi untuk Makassar dulu, rakyat Makassar dulu. Saya jangan dulu. Ya, termasuk Jakarta minta, jangan dulu lah Jakarta, Makassar aja dulu. Baru saya mau minta nih Pak. Ya, butuh. Oh boleh. Khusus untuk Merdeka. Merdeka.com ya. Siapa? Ya. Terima kasih. Pak, tadi beberapa kali Bapak sudah menyinggung soal isolasi apung. Nah ini kita ingin tahu nih ceritanya. Bagaimana sih ceritanya ide ini bisa tercetus dan sudah berapa banyak ruangan yang disediakan dari isolasi apung tersebut, Pak? Bisa diceritakan ke sahabat Merdeka? Ya. Jadi sahabat Merdeka yang saya hormati, ide ini tercetus setelah setiap Senin kami dengan para epidemiolog kumpul dengan para dokter di Dinas Kesehatan menganalisis kondisi Kota Makassar yang pada saat itu sekitar 2.000 orang berisolasi mandiri di rumahnya. Pertanyaannya, kalau isolasi ini tidak steril, maka kalau 2.000 orang menjangkiti 1 orang saja, besoknya jadi 4.000 orang. 4.000 orang ini menjangkiti 1 orang saja, besoknya jadi 8.000 orang. Nah inilah yang terjadi. Nah sehingga pemutusannya itu harus ada isolasi mandiri. Nah kalau saya coba hitung,
minimal setengahnya lah, karena setengahnya anggaplah 1.000 yang memenuhi syarat isolasi di rumah. Kemudian 1.000 tidak memenuhi syarat yang kemudian diambil alih oleh pemerintah kota. Nah, pertanyaannya bagaimana mengisolasi 1.000 orang? Nah, kalau 1.000 orang dibagi per hotel, maka kita butuh 10 hotel. Sedangkan program-program ini harus program terpadu. Maka bagaimana tempat yang bisa menampung 1.000 orang? Nah, timbullah, kebetulan pada saat itu kita bicara tentang laut. Bahwa laut itu mengandung udara klorin. Klorin adalah salah satu zat yang mematikan virus. Nah, maka dari pertanyaannya bagaimana membuat isolasi 1.000 orang di dekat laut? Kepikiranlah kenapa tidak di atas kapal. Teleponlah saya telepon kepala cabang Pelni, berapa kapasitasnya kapal? Ada bilang yang paling besar 2.000 seperti Sini nih. Nah, kalau kapasitas biasa 9.900, pas lah. Cocok lah ya. Maka saya coba kontak bagaimana caranya bisa dapatkan fasilitas ini. Makanya dibilang tergantung Bapak Menteri Perhubungan. Nah, saya kebetulan ada kenal beberapa orang dekat beliau. Kami menulis surat. Sehari saja beliau langsung mengontak saya. Saya masukkan siang, besoknya tidak cukup 24 jam. Pak Menteri mengontak saya WA, kemudian kami bertelepon, terus dukungan Pak Menteri langsung tidak lama. Besoknya kami dengan Pak Dirjen meeting dengan semua yang terkait, itu juga tidak cukup 1 jam, langsung kita eksekusi. Dan sekarang lagi pendaftaran untuk naik kapal untuk isolasi. Tapi sudah ada pasien ya yang isolasi, Pak? Kami belum naikkan, kami triase dulu. Ya, yang pendaftarnya sudah lumayan banyak. Nah, makanya ini sementara kita lagi persiapkan. Ini hari lagi simulasi pelayanan di atas kapal seperti apa. Semua unsur yang terkait. Ya, beruntungnya karena Makassar juga punya pelabuhan sendiri ya, Pak ya. Dan dekat pelabuhan kan jadinya. Punya Pantai Losari, jadi sambil lihat sunset. Dapat angin memiri di situ. Ya, bisa mancing di atas kapal. Kayaknya tempat isolasi paling seru deh. Mancing ikan di laut. Kayaknya bakalan jadi tempat isolasi mandiri paling seru ya, walaupun sakitnya nggak enak ya Pak, tapi pemandangannya akan lebih beda karena kan dekat Pantai Losari. Pemandangan bisa jadi perkuat imun, kemudian rekreasinya dan kami bukan sekedar isolasi. Jadi kenapa kami namakan isolasi apung terpadu? Karena di situ ada 3 kegiatan besar. Pertama recovery, pemulihan. Yang kedua training, jadi juga di training ada motivator-motivator. Jadi mereka keluar itu jadi COVID fighter, jadi influencer, jadi motivator. Kemudian yang ketiga adalah rekreasi. Ada senam paru, memperkuat paru-paru. Ada yoga, kemudian ada hiburan, ada mancing. Ya, kemudian yang menarik obat-obatannya itu akan disuplai lewat drone. Jadi drone nanti yang mengantarkan obat-obat ke kapal pakai drone. Ya, jadi kita pakai relaksasi semua sistem ini menjadi bahagian yang baru karena kami percaya bahwa virus itu bisa membunuh manusia, tapi insya Allah virus tidak akan bisa membunuh inovasi. Kira-kira seperti itu. Keren sekali Bapak ini. Tapi itu jadi salah satu ide yang menarik buat banyak kota di Indonesia yang juga di pesisir kan ya Pak ya, dan rasanya ide itu harus bisa ditularkan ke kota-kota lain atau kabupaten-kabupaten lain itu Pak. Kayak gitu. Jadi isolasi apung terpadu ini nantinya hanya untuk yang ringan sedang ya Pak ya? Ya. OTG dan ringan Pak. Oh, hanya OTG dan ringan. Iya, karena kalau yang sedang itu sudah di tempat tidur. Kalau yang berat itu kan sudah pakai oksigen kan? Yang berat sudah pakai oksigen sampai ventilator, yang sedang itu sudah di tempat tidur. Yang paling bahaya ini OTG sama ringan, karena masih bisa di warung kopi, bisa kumpul-kumpul. Ya ini semua ini yang carrier. Tiba-tiba lagi nongkrong nggak bisa nyium bau kopi, wah panik tuh langsung. Iya, benar. Pak, untuk mengakses isolasi apung terpadu itu nanti seperti apa Pak? Bisa di-share ke Udah dibuka kemarin pendaftarannya, ada WhatsApp yang bisa dihubungi. Syaratnya adalah memperlihatkan
PCR positifnya, ataukah langsung hubungi kelurahan setempat, ataukah puskesmas setempat. Nah, kalau mereka sudah terdaftar, akan didatangi oleh COVID Hunter, dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan secara sepenuhnya, termasuk komorbidnya. Kan sudah jelas positif ini, tapi kita melihat kesehatan jantungnya, paru-parunya, ginjalnya semua. Baru kalau sudah betul-betul komorbidnya oke, kita bawa ke kapal. Oh, jadi memang hanya untuk pasien yang OTG dan ringan, sehingga di kapal pun juga tidak menjadi karena inilah pasien yang paling berbahaya. Paling berbahaya karena masih bisa minum kopi sama temannya, dia diam-diam, dia padahal orang lagi terkonfirmasi nih. Ini penyebarannya di sini. Itu harus berKTP Makassar atau misalnya saya ngekos di sana kebetulan sementara KTP Makassar, tapi karena ini kemanusiaan, karena kebetulan visi inilah konsekuensi dari visi Makassar untuk semua. Berarti Makassar untuk semua KTP juga, kira-kira begitu. Jadi harus komit sama visi yang Bapak sampaikan. Iya, karena ada untuk semua. Tidak dibilang di situ untuk semua rakyat Makassar, bukan. Untuk semua, jadi siapa saja punya KTP. Iya, boleh lah ya. Naik boleh. Positif gitu. Tapi ya itu juga jangan sampai, kalau bisa tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Prokes yang paling penting. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih sudah bincang-bincang, seru perbincangannya dengan Pak Dhani Pomanto dan sahabat Merdeka. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya di lain kesempatan. Baik. Dan Pak Dhani sehat selalu, sukses selalu. Semoga program Makassar Recovery ini dan isolasi apung sukses dan menginspirasi banyak kota dan kepala daerah lainnya. Terima kasih Pak.